Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta taufik darinya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali dengan banyak niatan, dengan banyak maksud yang semuanya itu adalah maksudnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin salat subuh berjamaah, kita ingin menjalin ukhuwah, kita ingin mencari ilmu, belajar di masjid ini, kita ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ketenangan. Yang ini semuanya adalah berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan insyaallah pada pagi hari ini pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ini merupakan akidah atau prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsipnya orang yang beriman, yang wajib hukumnya untuk meyakininya, wajib hukumnya untuk berprinsip dengannya. Yang ini menjadi ukuran dia seorang ahlu sunnah atau tidak. Para ulama telah menyusun prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dengan sangat jelas di berbagai buku yang ada tentang akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Enggak cuma satu buku, bahkan puluhan buku ditulis oleh para ulama kita. Hanya saja sebagian dari kaum muslimin walaupun sudah banyak bukunya, sudah banyak tulisan-tulisan para ulama, sedikit dari mereka yang membacanya, sedikit dari kaum muslimin yang membaca akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Kemudian halaman 74 dari kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduhu, Al-Mu'taqad As-Sahih fi ma yajibu li walatil amri minal muslimin. Prinsip yang benar yaitu wajibnya, prinsip yang benar yang berkaitan dengan walatil amril muslimin, yang berkaitan dengan pemerintah kaum muslimin. Mereka Ahlussunnah menyatakan annallaha aujaba ala almu'minin ta'ata wulati amrihim fi ghairi maksiatillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati wulati amrihim, pemerintahan mereka, pemimpin mereka, selama perintah tersebut bukan maksiat. Dalil-dalil yang ada termasuk di sana ayat yang jelas, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulatil amri, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulatul amri wa ulatil amri minkum, gitu ya. Wa ulil amri minkum, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa. Kemudian hadis dari Ubadah ibn Samit kita sudah baca. Kemudian hadis dari
Hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sudah kita baca pula. Ya. Yang menyatakan ini semuanya, ya, bahwa kita wajib untuk taat kepada ulatul amr. Saya bacakan lagi mungkin ya dari hadis Auf, ya, hadis Auf bin Malik. Kita baca lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka para pemimpin tersebut pun mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kalian para pemimpin. Wa tusalluna 'alaihim, dan kalian mendoakan mereka. Saling mendoakan antara pemimpin dan rakyatnya. Sedangkan syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah mereka yang tubghidunahum, yang benci kepada, yang kalian benci kepada mereka, mereka pun benci kepada kalian. Ini paling jeleknya pemimpin. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka, pemimpin tersebut pun melaknat kalian, mencela gitu ya. Terus bagaimana kalau kita menjumpai pemimpin yang jelek, syiraru a'immatikum? Qila ya Rasulullah, dikatakan, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Apa enggak kita perangi saja dengan pedang, memberontak? Faqala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. Ma aqamu fikum shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian, enggak boleh diperangi. Ya. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunah fakrahu amalah. Seandainya kalian melihat dari pemimpin kalian, dari pemerintah kalian, sesuatu yang kalian benci, yang itu merupakan kemaksiatan, kekurangan darinya, kezaliman, kelalaian, ya, fakrahu amalah, maka benci saja amalannya. Tapi ya kaum muslimin, wala tanzi'u yadan min ta'atin, maka janganlah kalian ya melepaskan ya diri dari ketaatan kepadanya, enggak boleh kemudian tidak taat kepada pemerintah secara umum ini ya, secara umum. Adapun kalau perintahnya berupa kemaksiatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, la ta'ata ya fi maksiatillah, li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya pemerintah kita gambarannya itu seperti taat kepada orang tua. Orang tua kita bagaimanapun keadaannya, kita harus mentaatinya. Bahkan orang tua yang kafir pun, ya, orang tua yang kafir pun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya memerintahkan kepada kekafiran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan ma'ruf, ya. Ini dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memerintahkan kamu untuk mensekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu, fala tuti'huma, janganlah mentaatinya. Tapi apa, masih diperintahkan untuk taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adapun pemimpin selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kita, masih muslim, masih mukmin, maka wajib untuk kita mentaatinya. Di dalam lafaz yang lain, alaman wali alaihi walin fara'ahu yati syai'an min maksiatillah falyakrah ma yati min maksiatillah. Ketahuilah, siapa yang dipimpin oleh seseorang, kemudian dia melihat pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bencilah apa yang ia lakukan dari kemaksiatan tersebut, ya, dari memaksiati Allah. Wa la yanzi'anna yadan min ta'atin, dan janganlah sampai dia melepaskan ketaatan dari pemerintah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Dikarenakan kaum muslimin memberontak
tidak taat kepada kaum muslim, kepada wulatul amr, ya, pemerintahan kaum muslimin, ini efeknya lebih besar. Ya, efeknya lebih besar. Sampai-sampai nanti, ya, kalau sampai memberontak, yang tadinya aman, kezaliman mungkin hanya pada harga naik misal, atau mungkin pada kezaliman merampas satu harta dari 1-2 orang misal. Pokoknya kejelekan yang mungkin masih mending lah, ya, daripada nanti ketika memberontak. Keamanan malah tidak ada, perang antar suku, antar kabilah, perang antara militer dengan rakyat misal, yang itu justru akan menumpahkan darah kaum muslimin yang banyak sekali. Kalau masih baru harga naik, kalau masih baru ada ketidakadilan di penegakan hukum dan seterusnya, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rakyat wajibnya taat. Merubah kezaliman misal kalau terjadi, ya, itu bukan dengan kezaliman yang lain. Demonstrasi misal dengan merusak barang-barang milik umum misal, ini bukan dengan demikian yang diajarkan di dalam agama kita. Kalaulah pemerintah itu di suatu negeri itu jelek misal, itu bukan dengan jalan menggulingkan pemerintahan tersebut. Cara memperbaikinya adalah dengan dakwah ilallah, dengan memperbaiki masyarakat tersebut, memperbaiki rakyat tersebut. Rakyatnya jelek, ya nanti otomatis pemerintahnya pun akan jelek, pemimpinnya pun akan jelek. Rakyatnya baik, otomatis nanti rakyatnya akan baik. Perbaiki rakyatnya dulu, perbaiki, ya, masyarakat tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW berjuang, bukan dengan menggulingkan pemimpin-pemimpin yang ada. Berdakwah, mengajak 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya, berdakwah selama 13 tahun di Mekah, mendakwahkan tauhid. Kemudian ke Madinah pun berdakwah, ya, dari masyarakat ke masyarakat, dari orang ke orang. Dengan sendirinya akan muncul pemerintahan yang Islami. Demikian. Dan alhamdulillah di negara kita sudah ditegakkan seluruh syariat Islam, walaupun ada 1-2 yang belum. Rukun Islam sudah semuanya ditegakkan. Ini hukum Islam. Rukun Islam itu hukum Islam yang paling besar. Rukun iman, ya, ini hukum-hukum Islam yang paling besar. Ditambah lagi nanti ada pembagian waris, ada pernikahan Islam, ya, KTP dicatat, ada haji, ya, dan seterusnya. Ini masih aman, ya, masih aman. Wong Fir'aun saja, ya, Fir'aun saja yang demikian kejamnya sampai membunuh anak-anak laki-laki di zamannya, disembelih anak laki-laki lagi itu. Anak laki-laki Bani Israil disembelih semuanya. Itu saja, ya, Musa dan Harun disuruh untuk pergi kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, datanglah kepadanya dan ucapkanlah kepada Fir'aun itu qaulan layyina, ucapan yang lembut, ya, ucapan yang lembut. Barangkali dia akan yatadzakkar, akan ingat, atau barangkali dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya yang harus baik dengan dakwah. Rakyatnya didakwai, pemimpinnya didoakan. Kalau ada akses ke sana, ya, berarti dinasehati. Boleh dengan media sosial, tapi tidak boleh mencaci maki. Kalau dengan media sosial dengan bahasa-bahasa yang umum, jangan menjatuhkan. Enggak boleh menjatuhkan.
dengan bahasa-bahasa yang umum. Maksudnya nasihat yang berupa apa ya? Jelaskan saja prinsip-prinsip Islam tentang misal imam yang adil, demikian ya, keutamaan imam yang adil, keutamaan menegakkan hukum Islam dan seterusnya. Demikian ya. Jangan disebut namanya dan tidak boleh apa? Tidak boleh memberontak. Dengan pemberontakan itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan lisan. Maka kita menjaga kehormatan seorang pemimpin. Karena menjaga kehormatan seorang pemimpin berarti menjaga jamaah kaum muslimin. Jangan sampai rakyat benci kepada pemimpin. Pemimpin pun benci kepada rakyatnya, sehingga akan jadi apa? Akan jadi sejelek-jelek pemimpin nanti. Syirari a'immatikum. Taib. Wa fi lafdhin, sudah ya tadi dibaca ya. Ini hadis akhrajah Muslim dari Auf bin Malik. Kemudian uqubat al-kharij alaihim. Uqubat al-kharij alaihim, hukuman orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Wal kharij minal jamaah alhaqa bihi syari' uqubatin ghalidhatan fid dunya wal akhirah tatanasab ma'a 'idhami jarimati. Orang yang keluar dari jamaah memberontak, alhaqa bihi syari', syariat agama ini akan memberikan hukuman-hukuman yang keras di dunia ataupun di akhirat. Tatanasabu, karena sesuai dengan besarnya jarimah, besarnya kejahatan yang dia lakukan dari apa ya, memprovokasi umat ya, kemudian merusak fasilitas-fasilitas negara, fasilitas umum ya. Disebutkan di sini min dzalika anna man mata wa huwa kharijun 'anit ta'ah mufariqun lil jamaah mata mitatal jahiliyah. Saya bawakan hadisnya. Di sini tidak disebutkan hadisnya ya, hanya disebutkan secara umum. Man faraqal jamaah, Rasulullah SAW bersabda, man faraqal jamaah qaida shibrin, siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, dari pemerintah dan rakyatnya, qaida shibrin, sejengkal saja, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ya, ini satu hadis. Adapun yang dimaksud di sini di dalam pernyataan Syekh Abdul Salam ya, hadis dari Abdullah bin Umar. Ya, hadis dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, siapa yang khala'a yadan min ta'ah, siapa yang melepaskan ketaatan dari pemerintah, laqiyallahu yaumal qiyamah, ia akan menemui Allah nanti, menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, la hujjatalah, dalam keadaan tidak memiliki pegangan, dalam keadaan tidak memiliki hujjah di hadapan Allah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya bai'at, belum bai'at kepada pemerintah, ya mata mitatal jahiliyah, dia matinya ya adalah menjadi bangkai jahiliyah. Hadis dari Abdullah bin Umar dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi matinya adalah mati jahiliyah. Baik. Ulangi, wal kharij 'anil minal jamaah alhaqa bihi asy-syari' uqubah ghalidhah fid dunya wal akhirah tatanasab ma'a idhami jarimati. Di antaranya adalah man mata wa huwa kharijun 'anit ta'ah, siapa yang mati dan dia keluar dari ketaatan, ya mufariqun lil jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini tadi hadisnya sudah kita baca. Wa man faraqal jamaah fa innahu la yus'al anhu, ya, siapa yang keluar dari jamaah, fa innahu la yus'al anhu,
Sesungguhnya dia nanti di hari kiamat tidak akan ditanya. Kinayatan an azimi dzambi, sebagai kinayah, sebagai kinayah itu ungkapan atas besarnya dosa tersebut, sehingga tidak ditanya nanti di hari kiamat, didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man faraqal jamaah fala hujjah lahu 'inda Allah taala yaumil qiyamah. Siapa yang keluar dari jamaah, yaitu ketaatan kepada pemimpin dan imamnya dan rakyatnya, ya, jamaah kaum muslimin, fala hujjah lahu indallah, maka di hari kiamat nanti dia tidak punya hujjah, argumentasi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak punya pegangan di sisi Allah pada hari kiamat. Tadi hadisnya sudah dibaca, dari hadis dari Abdullah bin Umar. Wa man faraqal jamaah fa inna syaitan mahu yartaqid. Siapa yang keluar dari jamaah, maka sesungguhnya syaitan itu akan bersamanya, membantunya. Wa man faraqal jamaah halla damuhu. Siapa yang keluar dari jamaah, sebenarnya hukumnya adalah halla damuhu, boleh untuk diperangi. Hadisnya adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, ayat di dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Boleh diperangi orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Dan hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini, ya, yang tadi dibawakan dari Abdullah bin Umar sendiri, ya, man khala yadan min ta'atin ya laqiyallahu yaumal qiyamah lahu jalah. Ini tadi sudah dikatakan, ya, di sini pernyataannya. Kemudian hadisnya ini, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitah jahiliyah. Di sini pun sudah tadi diterangkan, siapa yang keluar dari jamaah maka nanti dia akan mati dengan mati jahiliyah, dan seterusnya. Ala kulli hal kaum muslimin, bahwasanya kita wajib untuk taat kepada pimpinan kaum muslimin. Tidak boleh keluar dari jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu pimpinan dan rakyatnya. Sebuah negara, sebuah sistem, gitu ya. Kok kita keluar, maka berarti dalam keadaan matinya nanti, ya, mati jahiliyah. Berarti dia keluar dari daerah keislaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad khala'a ribqatal Islam, keluar dari ikatan keislaman. Ini ancaman yang berat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kita diamkan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, berarti kita diamkan, berarti kita membela kezaliman, diam dari kezaliman. Enggak kita diamkan. Kita apa? Ingkari. Tapi dengan apa? Mengingkari kan ada tahapannya. Ada pengingkaran dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan tangan. Dan di sana ada kaidah pengingkaran. Ketika kemungkaran diingkari kok justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya, maka tidak boleh. Tidak boleh mengingkari, ya, kemungkaran. Ketika diingkari malah justru akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Atau tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar pula. Ini pun tidak boleh. Maka dari hal-hal ini disimpulkan tidak boleh memberontak. Karena apa? Kalau memberontak nanti akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Memberontak, demonstrasi, tentunya ini pun caranya salah, gitu ya, caranya pun salah. Dan kita pun mengingkari kemungkaran, misalnya yang terjadi di pemerintah, kan kita nggak bisa dengan tangan misalnya, kita nggak bisa, maka ingkari dengan hati, dengan bersabar, dengan berdoa, dengan lisan, ya, dengan lisan boleh, tapi di sana nggak boleh mengingkari yang dengan lisan tapi dengan cara yang salah. Dengan apa? Mengumbar aibnya dengan ghibah. Mengumbar aibnya dengan ghibah ini tidak boleh. Boleh dengan nasihat yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan. Demikian, ya, sebagaimana Musa dan Harun diperintahkan. Dengan nasihat yang baik. Berdua-duaan dengannya kalau bisa.
Kalau ndak ngirim surat. Kalau ndak bisa apa? Ya dengan nasihat yang baik. Dinasihati ya di mimbar, tapi apa? Tidak boleh menjelek-jelekan. Nasihat lah ya, nasihat kan kita tahu sendiri, bukan apa? Bukan justru malah ngerasani, bukan justru malah menjelek-jelekan. Beda nasihat dengan menjelek-jelekan. Karena ghibah sendiri kalau itu kepada saudara kita se-Islam, itu saja tidak boleh. Terlebih kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu apa? Pemerintah di sini. Semakin nggak boleh lagi justru, ya. Maka lebih ditekankan lagi, tidak boleh ghibah. Demikian pula para ulama, tidak boleh dighibahi. Ulatul amr termasuk di sini para ulama tidak boleh dighibahi. Ya, makan dagingnya para ulama ini pun tidak boleh. Karena ulama pemerintah ini orang yang dijaga kehormatannya. Ketika kehormatan pemerintah itu terjaga, rakyat jadi apa? Jadi patuh, dari jamaah persatuan terjaga. Ketika ulamanya, pemerintahannya kok kehormatannya dilanggar, ya, dilanggar, sudah nggak percaya lagi akhirnya rakyat kan. Nah, nanti akan muncul kekacauan. Dengan ghibah, biasanya dengan provokasi demikian, nanti akan apa? Semakin apa ya? Semakin perlahan rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah. Di masa dahulu, kenapa Utsman bin Affan terbunuh, ya? Itu pun karena ada provokasi demikian, sampai Utsman bin Affan terbunuh. Dan seterusnya banyak sekali. Ala kulli hal kaum muslimin, taat kepada pemerintah ini prinsip yang wajib kita taati. Ya, prinsip yang wajib kita taati ini datang dari Rasulullah SAW langsung. Hadisnya nggak cuma 1-2, ya. Ayatnya nggak cuma 1-2, banyak. Dan ini sudah ditulis di buku akidah manapun. Mau di buku akidah Asy'ari Al-Ajurri, Al-Imam Al-Likai, kemudian As-Sunnah, ya, di berbagai karya dengan nama As-Sunnah. Akidah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah lil Imam As-Sabuni, ya. Di Sahih Muslim ya pun ada, di Sahih Bukhari pun ada. Terus mau apa lagi? Terus di sana masih ada orang yang ngeles, ya. Ada yang ngeles, ada yang orang yang punya pendapat sendiri dengan akalnya, ya. Ya punya dalil mereka. Dalilnya mengingkari kemungkaran biasanya. Mengingkari kemungkaran. Bukannya kita nggak mengingkari kemungkaran. Harusnya ketika mengingkari kemungkaran nanti ada prinsipnya juga. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengingkari kemungkaran. Mereka mungkin nggak baca gitu ya. Mereka mungkin nggak baca. Nanti ada pula ya prinsip mengingkari kemungkaran. Ketika kemungkarannya ya diingkari malah justru tambah lagi kemungkarannya, ya nggak boleh. Atau ketika mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lain, ya ini pun tidak boleh. Tapi kemudian kita lanjut ya, ad-du'a li ulatil amr, doa kepada ulatil amr. Wa ya'taqid Ahlussunnah wal Jamaah anna ad-du'a li waliyil amri bis shalah wal mu'afati mimma yuhmad wa yata'akkad. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya doa yang baik ini, ya, liwaliyil amri, untuk pemerintahan, doa dengan sholah agar diberi kesolihan, agar dituntun, ya, agar diberi petunjuk. Wal mu'afah, didoakan dengan keselamatan. Mimma yuhmad wa yata'akkad, ini termasuk yang dipuji dan dianjurkan dengan sangat, yata'akkad. Sehingga kaum muslimin kita selalunya di Saudi Arabia, di sana di Madinah, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang ada di Saudi, selalunya khatib mendoakan pemerintah, mesti
Ya. Allahumma aslih walata umurina, ya, dengan bahasa yang lain. Allahumma wafiq imamana lihuda, ya, dan seterusnya. Allahumma wafiq imamana al-khadimul haramain asyarifain, dan seterusnya. Ini ya, selalunya mendoakan apa? Pemerintah. Ini yang seharusnya kita tempuh, bukan malah dengan menjelek-jelekan mereka, mengribai mereka. Yang ini kalau dilakukan ya kepada satu orang muslim saja tidak boleh, terlebih kepada pemerintah. Ulangi, bahwasanya doa kepada waliul amr dengan kebaikan dan kesejahteraan mimma yuhmad wa yata'akkad, ini termasuk hal yang terpuji dan ditekankan di dalam syariat kita. Wa huwa alamatur rajuli min ahli sunnah, ini termasuk tanda seseorang kalau dia termasuk dari ahli sunnah. Kama qala al-Imam Al-Barbahari fi kitabih Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya As-Sunnah. Imam Al-Barbahari, ya, idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala sultan, sebagai apabila engkau melihat seseorang yad'u 'ala sultan, berdoa jelek. Yad'u 'ala itu berdoa jelek, ya, berdoa 'ala sultan. Kalau yad'u ila berarti berdoa dengan kebaikan. Yad'u 'ala sultan, berdoa jelek kepada sultan, pemimpin. Fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwasanya dia berarti pengikut hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, ya rebutan dunia, enggak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat. Karena dia mengikuti hawa nafsu, kepengin juga jadi pemimpin, pengen menyaingi, atau ada kedengkian ya terhadap pemimpin, ada sifat ghil, kecemburuan yang sangat gitu ya, dendam kepada pemerintah. Sehingga orang yang pengikut hawa nafsu enggak sampai hati untuk mendoakan pemerintah dengan kebaikan, karena sudah kadang benci, Pak, ya, karena sudah kadang benci. Tapi kalau Ahlus Sunnah apa? Kalau Ahlus Sunnah, wa idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan bis-shalah, dan apabila seorang itu, ya, dan apabila engkau mendengar ada seorang yang berdoa kebaikan untuk pemerintah, ya, berdoa bis-shalah dengan kebaikan untuk pemerintah, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwasanya dia pastilah apa? Pengikut sunnah, insyaallah, ya, insyaallah. Karena memang ini justru menjadi apa ya, Pak, ya, menjadi ciri khas ahli sunnah. Ciri khas ahli sunnah pasti taat kepada pemerintah, menjadi prinsip yang apa, yang digaungkan lah, ya, yang menjadi ikon, ya, menjadi ikon ahli sunnah pasti taat kepada pemerintah, pasti mendoakan kebaikan. Yaqulul Fudail bin Iyad mengatakan rahimahullah, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fis sultan." Seandainya aku punya doa, ya, aku tidak akan menjadikannya kecuali untuk pemerintah saja. Seandainya aku punya doa yang mustajab, yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dikabulkan, tidak akan aku jadikan doa itu kecuali untuk mendoakan pemerintah biar baik. Fa umirna nad'u lahum bis-shalah, ya. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Shalah itu kebaikan. Jangan apa, malah mendoakan kejelekan. Walam nu'mar an nad'u alaihim, kita enggak diperintahkan untuk berdoa kejelekan. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka jaru itu sewenang-wenang, wa zalamu, dan berbuat zalim, tetap kita doakan kebaikan. Ya, orang yang tulus demikian, ya, Pak, ya, orang yang ikhlas, yang tulus, kalau ada orang berbuat zalim gitu, ya, dia nggak akan apa? Nggak akan kemudian melaknatnya, ya,
Jadi karena dia tulus gitu ya, dia bisa untuk bersabar, dia bisa untuk apa? Mendoakan kebaikan karena dia tulus. Karena dia ahli sunnah, bukan pengikut hawa nafsu. Li'anna jawrahum wa dhalamahum 'ala anfusihim wa 'alal muslimin. Karena dia tahu, ahli sunnah itu tahu, ketika pemimpin itu tidak adil, pemimpin itu zalim sewenang-wenang, itu efeknya nanti 'ala anfusihim wa 'alal muslimin. Ya, efeknya akan menimpa diri-diri mereka dan menimpa kaum muslimin. Sehingga jangan didoakan kejelekan. Kalau didoakan jelek kan tambah jelek ya Pak ya. Malah justru pemimpin tersebut tambah jelek, bukan? Ya, tambah jelek. Kejelekannya ini akan menimpa dia dan kaum muslimin yang lainnya. Wa salahahum li anfusihim walil muslimin. Sedangkan kalau didoakan kebaikannya ini akan apa? Berimbas ya, mengenai diri mereka dan kaum muslimin semuanya. Demikian kaum muslimin ya. Bahwasanya kita pun wajib mendoakan kebaikan. Gak boleh mendoakan kejelekan, gak boleh mencaci maki mereka, gak boleh apa? Menghibah mereka. Terus diam dari kebaikan, tidak diam ya. Maka sebarkan dakwah ya, sebarkan ilmu. Biar pemerintah tahu agama, sebarkan ya. Atau biar rakyatnya tambah bagus, nanti pas ada pergantian pemimpin, dengan sendirinya pemimpinnya akan baik karena rakyatnya baik. Itu caranya, bukan caranya diganti. Sebagaimana bapak kita misalnya, bapak kita zalim, pemarah misalnya, bapak kita bodoh misal ya, bodoh karena kamu lulusan S1 sedang bapaknya lulusan SD. Saya ganti saja bapaknya gitu ya. Apa boleh kayak gitu? Ya enggak. Atau imam sholat bahasanya nggak benar, terus apa? Kamu ganti saja? Ya enggak ya. Imam sholat kalau salah ya kita benarkan di belakang dengan baik ya. Enggak terus diganti, digulingkan. Demikian kaum muslimin. Ya, kita selesaikan ya. Wa qala al-Imam As-Sabuni fi Aqidah Salaf Ashabil Hadis, dan berkata Imam As-Sabuni di dalam Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Ini punya kitab pula Imam As-Sabuni. Kitabnya lebih tebal daripada kitab ini. Wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat taufiq was salah. Dan mereka ahli sunnah berpendapat, berpegang ya, untuk mendoakan pemerintah dengan kebaikan, taufik ya. Islah itu kedamaian ya Pak ya. Ulangi. Dan mereka ahli sunnah mendoakan mereka pemerintah bil islah, dengan kedamaian, wat taufik, dan dengan taufik agar diberi hidayah, diberi teman-teman yang baik ya, diberi hidayah untuk diri mereka sendiri, diberi teman-teman yang baik, pembantu-pembantu yang baik, wassalah, dan didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian wa nahyu anis sabil wulah, dilarang dari sabil wulah. Kita berganti judul. An-nahyu an sabil wulah, larangan untuk mencela pemerintah. Wa yarawna anna sabbahum mimma nuhiya anhu syar'an bittifaqi akabiri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpandangan bahwasanya mencela mereka pemerintah itu termasuk yang dilarang secara syar'i, secara syariat. Bittifaqi akabiri ashabi Rasulillah, sesuai dengan atau berdasarkan kesepakatan akabir, kesepakatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang akabir, yang senior. Sahabat Rasulullah semuanya bersepakat, akabirnya saja bersepakat, apalagi yang asoghir, yang masih muda. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna, para sahabat-sahabat senior min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat senior dari sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nahana, melarang kami ya,
Dari apa? Qala la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum. Janganlah kalian mencela umara'akum, janganlah kalian mencela pemerintahan kalian, wa la taghushuhum. Jangan kalian berbuat curang ya kepada mereka. Jangan mencurangi mereka. Korupsi misal ya. La taghushuhum wa la tubghiduhum. Jangan benci mereka. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah kalian. Fa innal amra qarib, karena sesungguhnya perkara hari kiamat itu dekat. Ya, ini asar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dan yang lainnya. Ini Ibnu Abi Asim pun meriwayatkan di dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi dari berbagai redaksi ya, dari berbagai redaksi. Mungkin ada yang mengatakan kalau pemerintahan kita ya, bagaimana pemerintahan kita ditaati wong ya, enggak berhukum dengan hukum Islam. Hukum Islam itu apa kata? Hukum Islam itu apa? Terangkan ya. Hukum Islam dikiranya hanya cuma apa? Potong tangan atau rajam gitu. Enggak ya. Hukum Islam banyak. Nikah ya hukum Islam diatur dalam agama kita, dalam pemerintahan kita. Nikah secara Islami gitu ya. Haji, zakat, puasa, waktu sholat ya ditentukan. Ini hukum-hukum Islam. Perceraian ya ada gitu ya, secara hukum Islam. Kemudian pembagian harta waris itu pun hukum Islam. Jihad itu pun hukum Islam. Ya, diatur semuanya oleh pemerintah kita, alhamdulillah. Walaupun mungkin enggak sempurna. Ya, walaupun mungkin enggak sempurna. Terus bagaimana biar sempurna? Bagaimana biar lebih baik lagi? Ya, kalian apa? Ngaji, berdakwah, terus sebarkan dakwah hingga apa? Rakyat seluruh Indonesia tahu Islam yang benar. Semakin sadar. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati pemerintah kita, dan semoga pemerintah kita pun diberikan taufik untuk semakin baik dan semakin adil dalam memerintah urusan kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.